Tuhan, mari kita datang ke hadapan Allah, membawa puji syukur kita. Dialah yang memegang hidup kita. Kita aman di dalamnya. Dialah perisai kita. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Terima kasih Tuhan, ku aman dalam-Mu. Engkau yang mengenal hati kami Tuhan, Engkau yang mengenal pikiran kami Bapa. Kami berserah penuh pada Engkau Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Yesus. Ini kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku
Salam jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau kembali Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk beribadah, bersyukur, menaikkan pujian dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan tolonglah setiap kami. Biar kami tidak hanya mengerti tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami sehingga kami datang dengan kerinduan, kehausan untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salah satu keluhan yang banyak diucapkan orang di dalam beberapa waktu terakhir ini adalah ia merasa hidupnya overload. Overload yaitu ia kelebihan muatan. Seperti sebuah kereta yang ditarik oleh seekor keledai dan kereta itu kelebihan muatan. Inilah gambaran dari kehidupan kebanyakan orang akhir-akhir ini. Hidup yang lelah karena kelebihan muatan atau beban hidup karena ia terlalu sibuk. Sehingga kehidupannya bagaikan sebuah kereta yang ditarik keledai yang kehilangan keseimbangan, terjungkit dan akhirnya mogok di tengah jalan. Tentu yang dimaksud dengan kesibukan di sini bukan selalu dalam arti padatnya kegiatan yang bersifat produktif atau positif. Mengapa? Karena sebenarnya tidak ada orang yang tidak sibuk. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Semua orang sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, sebenarnya sangat sibuk. Yang membedakan antara orang per orang adalah ia sibuk dengan apa. Apakah ia sibuk dengan hal-hal yang bersifat positif dan produktif atau sebaliknya. Ada yang sibuk bekerja, tetapi ada juga yang sibuk bermalas-malasan. Ada yang sibuk memikirkan langkah-langkah yang akan membawa kemajuan dan yang benar-benar akan ia wujudkan. Tetapi ada juga yang sibuk melamun dan mengkhayal. Ada yang sibuk membicarakan hal-hal yang positif dan membangun iman. Tetapi ada juga yang sibuk membicarakan orang lain di belakang mereka. Nah artinya ada yang sibuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi ada juga orang yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Namun perlu diingat, walau kesibukan tersebut adalah untuk hal yang bermanfaat. Misalnya bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi bila hal itu melampaui batas yang seharusnya, maka dampaknya pasti akan bersifat negatif. Nah, di sini pentingnya untuk mengatur keseimbangan dalam kehidupan. Keseimbangan yang sehat antara bekerja dan beristirahat. Keseimbangan yang akan membuat seseorang secara jasmani sehat dan jiwaninya juga sehat. Dan tidak hanya itu, jika kita menjalani kehidupan yang seimbang antara bekerja dan beristirahat, maka hal tersebut juga akan berdampak pada kesehatan dan kebugaran rohani kita. Nah, inilah mengapa Allah menetapkan keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Sebagai salah satu dari 10 hukum yang ia berikan kepada umatnya Israel. Dan tidak hanya itu, jika kita menjalani kehidupan yang seimbang antara bekerja dan beristirahat, maka hal tersebut juga akan berdampak pada kesehatan dan kebugaran rohani kita. 10 hukum yang Allah sampaikan di Gunung Sinai, sementara ia menuntun umatnya dalam perjalanan dari Mesir menuju negeri Kanaan. Nah, ketetapan ini biasa disebut sebagai hukum Sabat dan antara lain ditulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, di ayat 9 sampai 10
kita melihat tentang keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Nah, di situ Allah berkata bahwa 6 hari lamanya umatnya akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan mereka. Tetapi pada hari yang ketujuh umatnya harus beristirahat. Karena itu hari yang ketujuh tersebut disebut Tuhan sebagai hari Sabat. Sabat artinya time to rest atau waktu untuk beristirahat. Nah, dari sini kita dapat melihat keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Ada 6 hari untuk bekerja dan 1 hari untuk kita beristirahat. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita dapat melihat mengapa kita perlu melaksanakan Sabat. Nah, setidaknya terdapat 3 alasan. Yaitu yang pertama, karena Sabat merupakan perintah Tuhan. Sabat merupakan perintah Tuhan. Dalam perjalanan umatnya dari Mesir menuju ke negeri Kanaan, Allah menyampaikan 10 perintah yang sangat penting. 10 perintah yang ia sampaikan di Gunung Sinai melalui Musa dan dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, di antara ke-10 perintah itu, hukum Sabat ia tempatkan sebagai perintah yang keempat. Perintah yang di ayat 8 ditulis sebagai berikut. Dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pada umumnya banyak orang Kristen beranggapan bahwa hukum Sabat tidak berlaku lagi. Ini didasarkan pada anggapan bahwa karena kita telah hidup dalam zaman anugerah, sehingga hukum Sabat tidak perlu kita perhatikan dan boleh untuk diabaikan. Nah, apakah benar pandangan ini? Kalau kita masih beranggapan seperti itu, coba lihat ke 10 hukum Allah tadi. Di dalam ayat antara lain disebutkan keharusan untuk menghormati ayah dan ibu. Di dalamnya antara lain disebutkan keharusan untuk menghormati ayah dan ibu, larangan untuk menyembah berhala, membunuh, mencuri, bersaksi dusta, dan mengini milik sesama. Nah, pertanyaannya, apakah hukum-hukum ini masih berlaku sampai hari ini? Apakah karena sekarang kita telah hidup dalam zaman anugerah, maka berarti kita boleh menyembah berhala, kita boleh membunuh, kita boleh mencuri, bersaksi dusta, dan tidak lagi perlu menghormati ayah dan ibu kita? Jelas tidak. Semua ketetapan Tuhan ini masih tetap berlaku dan wajib kita taati hingga hari ini. Termasuk hukum Sabat. Jadi jika 9 dari 10 hukum tersebut masih berlaku, maka hukum Sabat pun masih berlaku dan tidak boleh kita abaikan. Memang dalam anugerah orang yang melanggar Sabat hari ini tidak lagi dirajam dengan batu sampai mati. Seperti pada zaman masa hukum ini berlaku. Tetapi tanpa harus dihukum mati, sesungguhnya bila orang terus-menerus melanggar hukum Sabat, yaitu bekerja tanpa mengenal istirahat dan mengabaikan keseimbangan hidup, maka ia sama dengan telah membunuh dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Mengapa? Karena ia sedang merusak kesehatan tubuhnya sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu di salah satu portal berita diberitakan bahwa ada seorang wanita yang masih umur 20-an berprofesi sebagai peracik minuman meninggal dunia setelah ia bekerja selama 3 hari tanpa berhenti. Di Cina, seorang gamers yang berusia 20 tahun bernama Londiki yang memiliki penggemar ratusan ribu pengikut meninggal dunia karena menghabiskan banyak waktu untuk bermain game online. Nah, orang mencurigai penyebab ia meninggal adalah karena ia mengubah waktu beristirahatnya. Dia menjalani hidup secara terbalik. Jika orang biasanya tidur di malam hari, maka ia tidur setelah jam 9 pagi. Artinya ia hidup atau berperilaku seperti kelelawar, aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Nah, di Mojokerto, seorang pemuda belasan tahun meninggal dunia di tempat rental game online. Orang tuanya enggan melakukan otopsi. Diduga ia kelelahan karena terlalu lama bermain game dan kurang istirahat. Nah, ini beberapa contoh kasus dari akibat menjalani hidup yang tidak seimbang. Jika orang menjalani hidup yang tidak seimbang, maka itu tidak hanya berdampak buruk terhadap kehidupan jasmaninya, tetapi juga pada kesehatan jiwa dan spiritualnya. Inilah mengapa Allah memerintahkan kita untuk tidak mengabaikan hukum Sabat dalam hidup kita. Jika itu adalah perintah, maka ia bersifat wajib untuk diselenggarakan. Jika tidak, tentu akan berdampak buruk bagi kita jika kita mengabaikannya. Hukum Sabat ini perlu kita laksanakan dalam hidup kita agar kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang seimbang. Inilah alasan pertama
mengapa kita perlu melaksanakan Sabat dalam hidup kita. Karena ini adalah perintah Tuhan, kita perlu mengatur keseimbangan dalam hidup dengan cara melakukan Sabat atau beristirahat. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita perlu melaksanakan Sabat, yaitu karena Sabat merupakan berkat Tuhan. Sabat merupakan berkat Tuhan. Karena bila Tuhan memerintah umatnya untuk mematuhi hukum Sabat, hal tersebut sama sekali bukan untuk maksud mempersulitkan mereka. Sama seperti ke-9 hukum lainnya yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Bukan dengan maksud untuk menambah beban hidup mereka, demikian pula halnya dengan hukum Sabat. Kalau Tuhan melarang umatnya untuk menyembah berhala, membunuh, mencuri, dan yang lain, hal itu antara lain adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Coba bayangkan, kalau semisalnya Tuhan mengizinkan orang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk bersaksi dusta. Betapa kacaunya kehidupan di dunia ini. Nah, oleh karena itu, ia memberkati hari Sabat dan menjadikannya sebagai berkat bagi umatnya. Nah, ini ditulis di ayat yang ke-11 sebagai berikut. Keluaran 20 ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, di sini disebutkan bahwa Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kata kudus atau kados dalam bahasa Ibrani artinya antara lain adalah to set apart atau dikhususkan. Dikhususkan sama seperti kita mengkhususkan sebuah piring untuk digunakan sebagai peralatan makan kita. Karena itu piring tersebut tidak akan kita digunakan sebagai tempat makan untuk hewan peliharaan kita. Seperti kucing atau anjing. Sekalipun mungkin kita sangat menyayangi hewan-hewan tersebut. Tetapi rasanya kita tidak akan mungkin berbagi piring makan dengan hewan peliharaan kita. Nah, itulah maksud dari dikhususkan. To set apart. Begitu juga dengan hari Sabat. Tuhan memberkati dan menguduskan atau mengkhususkannya. Dikhususkan untuk apa? Untuk manusia beristirahat. Artinya Tuhan mengkhususkan hari Sabat bagi kebaikan manusia. Karena ia tahu bahwa semua kita memerlukan istirahat. Nah, memang kalau kita melihat kesaksian Injil, Yesus justru sering berselisih paham dengan para ahli Taurat dan Farisi berkaitan dengan hari Sabat. Mengapa? Karena kalau Allah mengadakan hari Sabat untuk kebaikan manusia, maka para ahli Taurat dan orang Farisi dengan sifat agamawi mereka justru menjadikan Sabat sebagai beban bagi hidup manusia. Mereka membuat berbagai peraturan dalam kaitan hari Sabat yang harus dipatuhi supaya orang nampak saleh di hadapan orang lain. Sebagai contoh, pada hari Sabat orang tidak boleh meludah ke tanah. Sebab kalau orang meludah ke tanah dan akibatnya tanah itu menjadi lumpur, maka hal itu dipandang bahwa orang tadi sudah bekerja. Bekerja yaitu membuat lumpur. Karenanya pada hari Sabat orang tidak boleh meludah ke tanah namun harus ke batu. Sampai sekarang sifat agamawi seperti itu masih dapat saudara lihat di Israel. Nah, di sana ada yang namanya leaf Sabat. Apakah leaf Sabat? Leaf yang pada hari Sabat akan berhenti secara otomatis di setiap lantai tanpa saudara atau saya memijit tombolnya. Jadi seperti misalnya saya dari lantai pertama akan pergi ke lantai keempat atau kelima. Saya masuk ke dalam lift dalam Sabat. Saya masuk ke dalam lift Sabat. Saya tidak boleh menutup pintu lift dengan memijit tombolnya. Sebab kalau saya memijit tombol dan pintu lift menutup, maka itu artinya saya sudah bekerja. Dan itu artinya saya telah melanggar hukum Sabat. Itulah sikap agamawi atau hidup dengan peraturan yang dibuat-buat supaya kita nampak saleh. Sikap inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak melarang para pengikutnya untuk beristirahat seminggu sekali. Namun yang tidak ia kehendaki adalah kalau orang beranggapan bahwa dirinya akan menjadi saleh karena mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat-buat oleh manusia. Sebab bila hal itu yang kita lakukan, maka Sabat bukan lagi memerdekakan kita, namun justru membelenggu hidup kita. Nah, tentang hal ini Markus 2 ayat 27 di sana dikatakan demikian. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus menegaskan
bahwa Allah mengadakan hari Sabat untuk manusia. Artinya demi kebaikan manusia atau untuk menjadi berkat bagi manusia. Nah, singkatnya, melaksanakan hukum Sabat yaitu dengan menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat adalah tidak salah. Dan memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Ingat bahwa maksud Allah adalah senantiasa yang terbaik bagi umatnya. Dalam hal Sabat, hal tersebut adalah agar hidup mereka dalam keadaan yang bugar secara jasmani, jiwani, dan juga secara rohani. Nah, berbeda dengan orang Farisi yang menjadikan Sabat sebagai beban bagi umat Tuhan. Maka Allah justru mengadakan Sabat sebagai berkat, yaitu demi kebaikan manusia. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu melaksanakan Sabat. Karena Sabat adalah berkat Tuhan bagi kita. Nah, sekarang alasan yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan Sabat. Yaitu karena Sabat merupakan ungkapan iman kita kepada Tuhan. Sabat merupakan ungkapan iman kita kepada Tuhan. Alasan ini perlu kita sadari, sebab salah satu penyebab mengapa orang tidak bersedia memelihara keseimbangan antara bekerja dan beristirahat adalah karena ia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidupnya. Saya mengenal salah seorang dari orang tua anak PPA yang memiliki usaha jualan ikan bakar. Ikan bakar yang ia jualkan bagi saya cukup enak. Sehingga beberapa kali kegiatan gereja saya selalu memesan ikan bakar jualannya. Nah, suatu waktu di hari Minggu sore saya berencana untuk memesan ikan bakar dari orang tua tersebut. Nah, lalu saya menghubungi orang tua anak PPA tersebut. Setelah itu saya tanyakan kabar dan kondisinya. Lalu pada titik pokok dari alasan saya menelponnya, saya bertanya, apakah hari ini ada jual ikan bakar? Namun yang mengejutkan saya adalah ketika saya mendapatkan jawaban dari orang tua tersebut bahwa dia tidak berjualan setiap hari Minggu. Artinya hari Minggu dia tidak berjualan ikan bakar. Nah, baginya cukup untuk bekerja mencari rezeki dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dan hari Minggu adalah waktu untuk istirahat, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, dia percaya bahwa Allah sanggup memelihara hidupnya. Karena itu ia berhenti pada hari Minggu dan beristirahat untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Si orang tua anak PPA ini mengingatkan saya tentang Truett Cathy, pendiri dan pemilik Chick-fil-A, restoran yang menyajikan roti sandwich dengan isi ayam di Amerika Serikat. Sejak dari awal pendirian restoran ini pada tahun 1961, Truett Cathy telah memutuskan bahwa outletnya harus tutup pada hari Minggu sebagai penghormatan kepada Tuhan tentang hari Sabat. Padahal seperti yang kita ketahui, hari Minggu merupakan hari di mana keluarga-keluarga pergi makan di restoran, sehingga hari itu merupakan hari panen bagi kebanyakan restoran. Nah, apakah karena menghargai keseimbangan antara bekerja dan istirahat ini, maka akibatnya restoran dari si Cathy ini bangkrut? Tidak. Hari ini Chick-fil-A menjadi salah satu rantai restoran cepat saji yang terbesar di Amerika Serikat. Dengan jumlah outlet lebih dari 2.600 outlet yang tersebar di seluruh Amerika. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah hasil dari laporan majalah Entrepreneur yang melaporkan bahwa walaupun restoran tersebut tutup di setiap hari Minggu, namun keuntungan setiap outlet dari Chick-fil-A adalah lebih besar dibandingkan outlet McDonald, Starbucks, dan Subway. Bahkan bila ketiganya dijumlahkan menjadi satu. Nah, di sini kita harus lihat bahwa kita percaya bahwa Tuhan setia kepada firman-Nya. Tuhan pasti memberkati orang yang menaati perintahnya dan yang mempercayai janji-janjinya. Nah, mungkin setelah mendengar khotbah ini muncul pertanyaan dalam hati setiap kita. Pertanyaan yang pertama, apakah hari Sabat harus selalu pada hari Sabtu atau hari Minggu? Nah, hal ini sangat tergantung dari situasi hidup kita. Kalau kita dapat melaksanakan Sabat pada hari Minggu, tentu itu adalah baik. Nah, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya, termasuk kami para pendeta. Mengapa? Karena umumnya hari Sabtu dan Minggu, para gembala jemaat atau para pendeta itu merupakan hari yang sibuk. Karena pada umumnya hari-hari tersebut adalah hari aktif mereka untuk mempersiapkan ibadah dan khotbah pelayanan mereka. Oleh sebab itu pada umumnya di seluruh dunia hari Senin merupakan hari libur bagi kebanyakan
kantor gereja. Karena itu adalah hari bagi para pelayan Tuhan untuk mengambil waktu Sabat setelah mereka memiliki hari yang padat Sabtu dan hari Minggu. Nah, yang penting di sini adalah sisihkan waktu sehari dalam seminggu sebagai hari Sabat kita. Kalau kita menyisihkan waktu sehari sangatlah sukar, mulailah dengan menyisihkan minimal setengah hari di dalam seminggu. Lakukan hal itu sampai saudara dapat mengatur ritme kehidupan Anda sehingga saudara dapat memiliki waktu sehari penuh untuk melaksanakan Sabat di setiap minggu. Nah, pertanyaan kedua yang mungkin muncul adalah apakah yang harus saya kerjakan pada hari Sabat? Nah, menjawab pertanyaan ini tentu mudah. Yaitu dengan mengubah pertanyaannya, apakah yang tidak boleh saya lakukan pada hari Sabat? Nah, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 10 yang sudah kita baca tadi, kita akan mengetahui bahwa pada hari Sabat kita jangan bekerja. Artinya bukan saudara tidak boleh beraktivitas, tetapi tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi kita. Nah, gunakan waktu itu untuk keluarga kita, untuk membersihkan rumah, untuk bermain bersama-sama dengan keluarga, berolahraga, atau mungkin mengerjakan hobi kita. Atau mungkin menikmati keindahan alam. Atau hal-hal lainnya yang sehat dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang paling penting di sini adalah kita menghindari hari tersebut dari urusan pekerjaan, tetapi menggunakan untuk hal-hal di luar dari pekerjaan kita. Dengan kata lain, bukan berarti bahwa di sepanjang hari Sabat kita harus terus berdoa atau berpuasa dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara mau melakukannya, boleh saja dan tidak dilarang. Tetapi Sabat adalah waktu untuk beristirahat. Sabat adalah waktu untuk beristirahat. Nah, di mana kita dapat menikmati dan mengagumi setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, relasi kita dengan Tuhan dan sesama akan disegarkan. Hidup kita dalam keadaan yang utuh secara jasmani, jiwani, serta rohani. Dan kehidupan kita akan menjadi lebih bugar jika kita dapat menyelenggarakan Sabat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh mengingatkan setiap kami akan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan, yaitu tentang hukum Sabat yang Engkau berikan bagi umat-Mu. Tuhan, hamba berdoa, biarlah apa yang boleh kami dengarkan itu boleh menolong setiap kami untuk menjalani kehidupan dengan cara yang seimbang. Untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami dengan cara yang benar. Yaitu kami perlu bekerja, tetapi kami juga perlu untuk beristirahat. Untuk beristirahat dan menikmati setiap kebaikan di dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini, karena hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka. Mungkin mereka yang harus bekerja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Karena itu Tuhan, jamah dan tolonglah mereka. Sama seperti Engkau menyembuhkan hamba-hamba-Mu pada hari Sabat. Tuhan juga tolong setiap mereka yang terus bergumul dengan hari Sabat. Yang terus bergumul dengan hari-hari di mana mereka harus terus bekerja ya Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Biarlah melalui berkat-Mu mereka boleh menjalani kehidupan yang seharusnya Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Berkati setiap kami dan biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan setiap kami menjalani setiap kebenaran yang boleh kami dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Namun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang bulan September ini, sebelum doa berkat, saya akan mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena pernyataan-Mu,
karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu, Tuhan boleh memberkati setiap kami. Secara khusus pada hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun mereka di bulan September ini ya Tuhan. Berkatilah setiap mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka boleh diberkati sehingga mereka boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mengucap syukur dan menyerahkan setiap mereka yang berulang tahun di sepanjang bulan September ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, sampai jumpa minggu depan.